Mik sama HP jatuh. Bisa. Kita Kenapa sapa bisa? Pangming. Panming, selamat malam Pak Panming. Panmik susah. Iya, Susahnya iya, namamu malam. Panmik One. Ya, Iya. silakan Bang. Kristen Muslim? Oten. Silakan apa yang ingin ditanyakan? Ada gurunda, ada silakan. Kita saya udah lupakan. Oke, kita yang baru aja ya, yang lalu ya, sudahlah yang berlalu. Ini temanya jangan mau murtad, saudara. Ini maksudnya ini tema malam ini yang ini atau gimana? Jangan. Tadi kebetulan ada umat Islam yang kemudian diiming-imingi untuk murtad. Oh. Kita sudah nasihati beliau, alhamdulillah nggak jadi dia masuk dalam golongan penyembah manusia, Bung. Sama Oke. seperti saudaraku, Pangmik Wang Cunglang Sang Tong Congkang. Gitu, Bang. Oh. Terus Saya tema lengkapi malam namanya ini ya. apa dong? Temanya malam ini, apakah pencipta langit dan bumi itu tidur? Tidur. Iya. Tuhan tidak pernah tidur, Bang. Oke, berarti Bahkan- Yesus bukan Tuhan. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena Yesus tidur. Ya, dia tidur, tapi kalau kita baca dalam Alkitab, ini kan saya kan sebagai Oten baca Alkitab, Iya. dong. Jadi saya Iya. mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu, dalam Injil, Injil ya 4 kitab itu, di dalam tertulis bahwa Yesus juga berkata bahwa ketika Saya ngantuk. ingin ditangkap, ketika dia ingin ditangkap, dia berkata bahwa ketika aku di dalam bait Allah, mengapa engkau tidak menangkap aku, padahal aku bersama-sama dengan engkau. Itu sebenarnya mereka memikir, Bang Suma kan tahu itu, Iya, tahu. dia pernah berkata begitu. Jadi Iya. juga dia berkata bahwa Bapa selalu bekerja, maka anak pun juga selalu bekerja. Jadi dia Bang Juma bilang Yesus itu bukan Tuhan yang Karena dia yang tidur. Ya, kalau manusia dia tidur. Nah, Tapi- itu bukti bahwa dia iya, bukan betul. Tuhan. Kan dia manusia. Iya, betul. Berarti dia bukan Tuhan. Iya, nggak bisa dipahami seperti itu, Bang. Loh, bukan. Nah, gimana ceritanya? Kitab saudara menerangkan Markus 4 nomor 38, di situ dikatakan Kateodo. Kateodo itu tertidur, tak do. Bahasa Yunani-nya Kateudo, itu artinya tertidur. Sabar. Saya tangkap. Karena saya Yesus Kateudo, maka dia bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak tertidur. Di dalam Mazmur 121 nomor 4, di sana dikatakan Yasen, pencipta langit dan bumi itu tidak yasen. Pencipta langit dan bumi itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Iya. Gimana? Tuhan Anda tidur? Ini kan dia posisinya masuk ya jadi manusia, Bang. Iya, Tuhan Anda menjadi manusia. Iya. Makanya ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan karena dia tidur. Itu tidak. Ya. Apalagi? Itu karena memang konsep Bang Suma pakai menilai secara logika. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita mendikte dengan pikiran kita. salah. Anda salah. Tidak bisa. Yesus justru menasihatkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Iya. Itu nasihat. Iya, Itu betul. nasihat. Itu kan dia berbicara kepada dirinya sendiri, itu merujuk kepada dia itu, tetapi dia memakai nama asli, bukan. Bukan. Kalau dia merujuk- Dengarkan dulu Iya, oke. saya. Yesus mengatakan, kasihi Tuhan, Tuhan Allahmu Elohim dengan segenap dengan hatimu. akal, Kekuatan akal dengan dia. akal. Dengan akal. Sekarang kalau Anda mengatakan itu karena akal loh, memang
Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan itu dengan akal. Masakan Tuhan Anda menceritakan tidur karena Tuhan pada saat itu bukan Tuhan? Ini ajaran apa? Kan sudah dikatakan ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Mazmur 121. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, dan tidak mengantuk penjaga Israel. Bukan dia yang Tetapi dimaksud. dalam bagian Oke, silakan. begini Bang Suma, memang Silakan, Bu. betul itu. Iya. Tapi kan konsep dalam cerita Yesus itu kan banyak. Jadi kita harus membaca, kan Bang Suma pasti tahu itu. Juga ada di dalam Injil tertulis bahwa Yesus juga sering mengucapkan hal-hal perumpamaan. Ketika dia mengajar, ada orang-orang yang tidak mengerti dan ada orang-orang yang mengerti. Dan dia selalu mengatakan bahwa ada yang mengerti ini, dia mengatakan bahwa engkau diberi karunia untuk mengerti, dan ada orang-orang yang tidak mengerti karena memang mereka orang-orang yang seperti apa namanya, mereka tidak paham walaupun mereka mendengar apa yang diajarkan Yesus, mereka tidak nangkap apa yang mereka lihat. Yang katakan mereka tidak percaya atau seperti itu. Baik. Baik, sekarang kita lihat yang mana yang mengerti antara saya dengan Anda. Yesus tertidur itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan? Itu dia membuktikan bahwa ketika dia menjadi manusia, dia harus menjadi manusia. Saya ulang. Dia bisa Saya tidur ulang. begini. Kalau Saya ulang. Yesus itu tertidur, Markus 4:38, untuk membuktikan dirinya itu Tuhan atau dirinya itu bukan Tuhan sampai dia tidur. Markus 4 itu bunyinya apa, Bang? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Iya. Ini dia tidur, dia ketiduran. Nah, Yesus tertidur itu untuk membuktikan dia itu adalah Tuhan atau dia itu bukan Tuhan. Tujuan dia tidur itu untuk membuktikan ketuhanannya atau membuktikan kemanusiaannya kepada akal kita. Jawab. Kalau ini konsep yang saya pahami ya, yang ketika dia tertidur mungkin berbeda dari Bang Suma. Kalau Bang Suma nangkap, dia ini membuktikan dia sebagai Tuhan atau dia tertidur atau seperti apa. Kalau saya nangkap adalah bahwa dia seperti itu karena dia menguji murid-muridnya apakah mereka tetap percaya ketika dia tertidur. Seperti manusia di zaman sekarang tidak melihat Tuhan. Ketika ada bahaya datang, kita menganggap di mana Tuhan? Tuhankah tertidur? Tidak melihat kami yang sedang menderita? Itulah itu Tuhan asumsi menguji. Anda atau ada dalilnya? Ini yang saya nangkap, ini yang saya dapat. Saya ulang, yang saya itu asumsi Anda atau terserah. ada dalilnya? Itu terserah. Enggak. Kata kasihi Tuhan dengan akal, berarti Anda harus akal. Tetapi akal. Nah, itu tadi asumsi Anda. Itu tadi asumsi Anda atau apa? Ya, enggak. Enggak. Kalau enggak berarti ada dalilnya dong. Kita bisa nangkap. Iya, justru itu. Ketika Yesus tidur, ini untuk memberikan pesan ke akal kita bahwa Yesus itu Tuhan, atau sinyal ke akal kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Coba pakai akal. Kalau saya ikut cara berbicara Bang Suma, dia mengikuti secara manusia tertidur. Jangan ikuti saya, ikuti akal Anda. Ketika Yesus tertidur, ini pesan ke otak Anda bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Kalau manusia. Kalau bagus, Masya Allah. Dari Bang Suma, dia tertidur. Loh, jangan ikuti saya, Bung. Deteksi akal sehat Anda yang tertidur sekian puluh tahun itu.
Ya, kita Ini nggak bisa, pesan Bang, yang kalau Yesus langsung sampaikan menilai ketika dia seperti tertidur. itu. Kita Pesan nggak bisa. untuk akal kita sebagai manusia waras. Ini pesan Secara untuk akal orang waras. tidak bisa Yesus langsung ini poin untuk seperti tidurnya itu, Bang. dia untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia. Jangan menurut saya, menurut akal Anda kalau masih bisa bangun. Oke. Silakan. Menurut saya Hmm. sebagai manusia, Nah, bagus. Terima kasih. Anda masih bisa disehatkan berarti. karena begini, karena ada alasan kita bisa diperjelas agar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Oke. Anda sudah mengakui dia manusia ya? Alasannya. Oke. Terus? Iya, Terus? betul. Tetapi kalau tidak mau mendengar alasannya ya nggak apa-apa. Saya dengar, Itu saya dengar, saya keputusan dengar. buat saya saja. Saya dengar, Mau saya dengar. dengar? Silakan. Oke. Saya dengar. Oke. Kalau misalnya dia jadi manusia, tetapi dia masih mempunyai kuasa untuk kuasa tidak 100% seperti manusia merasakan sakit atau merasakan tidak bisa tidak perlu makan makanan, tidak bisa menangis atau tidak bisa merasakan kesakitan, dia bohong dong, Tuhan yang bohong. Kalau jadi manusia ya jadi manusia. Berarti kalau ketika dia disalib berarti dia berakting dong. Dia pura-pura merasakan kesakitan. Oh, dia kan Tuhan, bisa saja dia berakting pura-pura kesakitan padahal dia tidak merasakan kesakitan. Bahwa kalau jadi manusia ya selalu merasakan seperti apa yang kita rasakan. Oke, itu yang, baik. saya Baik. tangkap. Nah, sekarang permasalahannya gini, Bung. Gantian kita bicara ya. Anda sudah mengakui Yesus tidur karena ingin membuktikan dirinya adalah manusia. Iya. Anda muncul kemudian dengan mengatakan, oh dia harus benar-benar manusia. Jangan acting, supaya dia rasakan bahwa dia itu adalah manusia. Oke. Pada level itu, Bung, kitab suci yang katanya suci menerangkan kepada saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Saya bacakan ya. Iya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Oke? Jadi Yesus yang manusia ini adalah hamba. Iya. Hamba dari Tuhan. Betul. Pada saat dia menjadi manusia, dia adalah hamba Tuhan yang engkau urapi. Jadi Yesus manusia, hamba Tuhan yang diurapi. Untuk apa dia diurapi? Data nomor 28 diterangkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan dari semula oleh kehendak dan kuasamu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang suci itu. Anda mau lari kemana? Ketika ternyata Yesus itu sebagai manusia, dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia manusia yang ditentukan sebagai hamba Allah yang suci untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Sampai di sini akal Anda masih goyang tidak? Oh, tidak, Bang. Tidak. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi hamba? Itu yang katakan kan mereka ya, bangsa itu waktu mereka itu maksudnya para imam mungkin orang-orang yang menyaksikan Yesus mengajar, mereka menganggap dia di situ dia sebagai hamba Allah yang baik melakukan mujizat, tetapi identitas keaslian Yesus kan rahasiakan. Dia hanya menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang tertentu. Makanya kepada orang lain itu menganggap Yesus sebagai utusan. Maka kalau dia memang sebagai utusan, mengapa di dalam Injil cerita di dalam tertulis bahwa
mereka banyak orang-orang penasaran dengan siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau dia memang sebagai nabi atau utusan, ya tidak usah dipakai uji-uji, tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan Yesus mengaku siapa dirinya. Mereka bersekongkol lah, apalah supaya Yesus terus terang siapa dirinya. Tetapi Yesus kan dia tahu ini orang-orang datang ini untuk apa datang kepadanya. Dia tahu, dia itu tahu pikiran mereka semua. Makanya dia kadang dia tidak menjawab. Ketika dia tidak menjawab, disitulah orang-orang berhasut bahwa untuk membunuh dia, karena mereka tidak mendapat jawaban terus terang dari Yesus. Jadi mereka ingin menantikan yang keluar dari mulut Yesus mengatakan siapa dirinya. Tetapi Yesus menahan kata-kata yang sesungguhnya. Yesus inginkan bahwa mereka harus percaya apa yang dia lakukan. Tetapi mereka, apa saja yang Yesus lakukan, mereka tidak mau percaya. Mereka ingin Yesus mengaku dengan mulutnya siapa dirinya. Tetapi Yesus selalu merahasiakan itu. Makanya itulah terjadi Ngomong apa, Rek? seperti itu. Seperti itu, Bang. Iya. Orang yang sesaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Iya. Anda hidup 2000 tahun kemudian mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ilmu Anda dari mana? Ilmu Anda dari Ilmu mana? saya. Iya. Dari Paulus tuh bang. Saya Dari mana? Lubang hidung tedong yang keluar ilmunya. ya tunggu, Bang. Kalau saya balik, ilmu Anda dari mana? Dari Yesus. Atau orang-orang komal-komal yang di sini, ilmu Dari Anda Yesus. dari mana? Ilmunya coba dengarkan saya 1 menit, dengarkan saya. Oke. Yesus mengatakan Matius 6 nomor 9, Tuhanku yang ada di langit. Matius 5:48, Tuhanku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10 nomor 32. Sabar 1 menit, sabar. Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15 nomor 13, Tuhanku yang ada di langit. Matius 16 17, Tuhanku yang ada di langit. Yohanes 6 32 33, Tuhanku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18 10, Tuhanku yang ada di langit. Matius 18 19, Tuhanku yang ada di langit. Matius 7 21 dan seterusnya. Tuhan mulut Yesus sendiri. Anda sendiri siapa? Anda sendiri siapa? Kok bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah? Kan ada alasannya, Bang Suma. Itu kan Kuat mana alasan Anda dengan pengakuan Yesus? iya, tetapi kita harus mengerti apa yang dia maksudkan itu. Loh, mengerti kayak mana lagi? Bapakku artinya apa? Tuhanku yang ada di langit. Mau kayak mana? Yesus sendiri yang mengatakan Tuhanku yang ada di langit. Mau kayak mana? Ada alasannya, Bang Suma. Dia mengatakan begitu karena posisinya kan dia dari misalnya saya kan menganggap dia mengatakan Tuhan. itu karena posisinya sebagai manusia gitu. Iya, jadi dia Yang sebenarnya dia itu adalah Allah itu sendiri gitu. Iya, kan dia Mana posisinya pengakuannya bahwa sebagai- aku adalah Allah itu sendiri? Mana? Enggak ada lah. Enggak ada. Kan begini. Berarti kan Anda sudah mencoba tertulis untuk nama Allah itu berarti Anda mencoba untuk melanjutkan ajaran iblis yang mengatakan dia adalah Allah. bukan Berarti maksudnya- benarlah Al-Qur'an yang mengatakan Ikut Paulus tuh. innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang kafir itu Bang Handi bersaudara akan dengan iblis di dengan- dalam menyesatkan, dan mereka orang-orang kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Saya Terbukti tidak sekarang menyesatkan, Yesus Bang. mengatakan, sabar, dengarkan saya, bantah saya nanti pakai dalil, Iya. dengarkan saya. Matius 6 nomor 9, Matius 5 48, Matius 10 32, Matius 12 50, Matius 11 13, Matius 19 17, Yohanes 6 nomor 32 33, terus Matius 8 10, Matius 8 19, Matius 7 21 sampai 23. Cakupan daripada data yang saya sajikan, Tuhanku yang ada di langit. Yesus bertuhan dan Tuhannya ada di langit. Iya. Anda Betul, membantah dengan dalil apa? Iya, betul. Betul. Begini, Ya Bang sudah. Suma. Ayo ikuti saya. Asyhadu Enggak lah, Bang. Asyhadu
Oh enggak, masih Tunggu, kekal Bang. bersama dengan Kita saudaranya. masih diskusi lah, Bang. Hmm. Eh, Eh. eh, kalau abang bilang seperti itu, kalau misalnya saya ini sebenarnya memahami orang, mengerti. Kalau saya ikuti ya pasti memang apa yang tertulis itu saya ikuti, itu ya pasti saya ikuti apa yang tertulis. Tetapi sebenarnya kebenaran itu ada rahasia. Kita harus mengerti mengapa itu dia harus mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa mengambil berpatokan apa yang tulisan itu. Misalnya dia berkata bahwa Bapakku ada di sorga. Tetapi kita harus mengerti Maksudnya secara apa itu? seluruh kalau Bapakku ada di sorga. Jika engkau nabi, tetapi kita harus kan mempertanyakan. Oke lah, kita berpatok di situ. Bapakku ada di sorga, berarti kamu adalah utusan. Iya. Tetapi di cerita lain, kok kamu yang Cerita memegang mana? kunci kerajaan sorga? Kok kamu diberikan kuasa Karena untuk diberikan. menghakimi? Karena diberikan. Begini bang, berarti dia lebih berkuasa dong dari Musa, daripada Nabi Daud. Dia baru datang Dia kok. adalah nabi Kok yang dia lebih diberikan mempunyai kuasa. hak kewenangan lebih tinggi daripada Musa dan Abraham? Ya silakan aja. Sekarang permasalahannya adalah Yesus diberi kuasa di bumi itu dan juga di surga. Dia diberi kuasa karena dia manusia atau karena dia Tuhan? Ya kan saya mempertanyakan kalau kita Ya justru mengaku makanya dia sebagai balik saya bukan nanya. Tuhan. Oke, Anda mengatakan Yesus lebih tinggi dari Musa, dari Abraham. Oke, tak ikutin. Sekarang Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau dia manusia? Saya tanya Bang Suma. Loh. Kalau Bang Suma, menurut Bang Suma bagaimana? Ya jelas karena dia manusia, makanya dia diberi kuasa. Coba kita lihat di data nomor 27 Ya Musa dari juga Yohanes. manusia. Tunggu. Daud juga Kita manusia. kemudian kita lihat di Yohanes 5 nomor 27. Yesus Tuhan Yesus memberikan kemudian kepada Yesus Tuhannya Yesus memberikan kepada Yesus kuasa. Karena Yesus adalah Manusia. manusia. Asyhadu. Mbak, Musa Abraham juga manusia. Karena dia Asyhadu. seenaknya dia ketika dia lahir disampaikan malaikat bahwa dia akan memegang kerajaan tahta Daud dan segala tata yang leluhur kok Apa, baru tata lahir dado? diberikan. Iya. Yohanes 5 nomor 27. Bunyinya. Pencipta langit dan bumi telah memberikan kuasa kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Daud. anak manusia. Oh, anak manusia, iya. Lalu apa unsur ketuhanannya? Tadi dia mengatakan, Makanya gue tanya. Tuhanku yang di Maksudnya surga, kalau- Tuhanku yang di surga, Oke. Tuhanku yang di langit, Tuhanku yang di langit. Lantas Anda membantah. Iya betul, itu memang betul. Tapi kan dia diberi kewenangan, diberi kuasa. Ternyata terjawab Yohanes 5 nomor 27. Yesus Anak manusia. diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Ikuti saya. Jawabannya itu Asyhadu. Iya. Asyhadu. Tidak bagus, La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, Allah mempertemukan Anda dengan Bang Suma itu bukan karena kebetulan. Nah, Bang Allah Suma juga mengutus tahu Anda. itu, dong. 20 juta umat Kristen di Indonesia, satu yang dipilih malam ini untuk bertemu langsung dengan Bang Suma, membimbing saudara luar kepada biasa. ketuhanan yang benar, membimbing saudara kepada ajaran Yesus yang benar. Di mana Anda mendapatkan pendeta bisa sedetail ini menjelaskan siapa Yesus dan Betul, siapa saya Tuhannya akui itu. Yesus? Saya akui. Oke, ya udah, Anda ikuti saya. sangat luar biasa. Asyhadu tidak alla bisa lah, Bang. ilaha illallah. Gue mempunyai pengetahuan belum bisa gue nggak bisa kecuali Bercanda, saya Bung, bercanda, diberikan ketika saya tidak bisa berkata-kata, Iya. saya bingung, Iya, bimbang. silakan.
ketika saya tidak bisa, ketika Bang Suma kita berdiskusi, ketika Bang Suma bisa bikin saya bingung dan berpikir, mengheningkan berapa menit, kenapa ya? Oh iya Bang, bisa juga Bang Suma, tetapi saya masih bisa jawab, berarti saya belum bisa digoyahkan dong. Oh iya Bung, karena Al-Quran mengatakan apa? Apa? Allahu la yahdil qawmaz zalimin. Allahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekarang Anda sudah mengakui Yesus itu bertuhan. Tuhanku yang di surga. Anda mengatakan, iya, Yesus diberi kuasa membangkitkan orang mati, membuat kemudian angin topan berubah damai, kemudian teduh ombak yang begitu dahsyat. Orang mati pun dibangkitkan. Bahkan di Al-Quran tanah liat bisa ditiupnya, kemudian tanah itu hidup. Tapi levelnya tetap saja utusan Tuhan. Kalau Tuhannya ada di langit, Yesusnya hanya utusan Tuhan. Itu artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Tapi Anda ingkar terhadap apa yang ada di kepala Anda dan apa yang ada di dalam hati Anda. Maka Anda masuk dalam kategori orang yang zalim. Anda bukan zalim kepada saya, tidak. Anda bukan zalim kepada sahabat-sahabat guru-guru kita yang ada di Komal ini, kagak. Anda juga tidak zalim kepada netizen yang kita cintai di bawah, bukan. Anda zalim terhadap diri Anda sendiri. Anda sudah sabar. Anda sudah tahu ini bara api atau cendol. Pegang ah. Begitu Anda mau pegang, bara api ini pasti. Enggak pegang aja Ini pasti cendol kok. Padahal ini sudah berasap loh, sudah menyala. Tapi Anda mengatakan apa? Ini cendol. Anda pegang, tangan Anda melepuh, tuyul. Itu Anda zalim. Anda sudah tahu Yesus itu utusan. Yesus bertuhan. Tuhan yang benar ada di langit. Tapi Anda tetap aja menyembah Yesus. Innallaha la yuhibbul sesungguhnya Allah kemudian tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yahdil qawmaz zalimin. Kalau Anda masih zalim, Anda diberi petunjuk. Tapi kalau Anda merenung, memikirkan kegantengan Bang Suma, kebaikan Bang Suma, ya. Lantas Anda mengatakan, iya ya, Bang Suma ini kan bukan keluarga saya. Habiskan waktu untuk memberikan petunjuk pada saya. Dia memberikan waktunya, tenaganya, ilmunya untuk saya. Dia nggak dibayar kok. Apa tujuannya orang ini? Kenapa ya saya tidak mendengarkan nasihat daripada saya ke gereja tiap bulan dimintai perpuluhan, yang diajarkan cuman kitab-kitab Maleakhi tentang perpuluhan, kasih, jaminan surga nggak ada. Kenapa saya tidak ikut aja ke ajaran-ajaran sesat ke Bang Suma aja gitu loh. Kalau saya ikut Bang Suma, bisa jadi saya dalam kehidupan saya lebih baik. Karena saya Tuhan yang benar. Masing-masing. Nah sekarang begini, ikuti saya. Asyhadu. Belum kelar Bang Suma. Belum kelar. Ya udah lanjut lagi. Silakan, mungkin Anda dari guru-guru kita yang lain, silakan. Iya. Anda ingat ya, posisi Anda kalau lain? masih menyembah Yesus, Anda zalim. Iya, saya sangat respect sekali sama Bang Suma ini, luar biasa. Usia Anda berapa? 25 tahun Bang. Beda 2 tahun dengan saya, alhamdulillah. Nggak mungkin, jangan bohong. Loh kok nggak mungkin pula? Bang Suma udah berkeluarga toh. Iya sih. Iya, tapi kalau mau adu lomba lari mau ndak? Oh, lomba lari. Kalau lomba lari Paming ini Bang Joma, paming ini dalam masa ini dia. Paming ini dalam masa pancaroba. Kayaknya bekas latihan bela diri ya. Paming masih dalam masa inkubasi ya? Inkubasi. Ayolah. Ayo belajar lagi. Lanjut. Silakan Paming Wang Chong Hangi Chongkang. Ya. Iya. Lanjut Siapa ini? Bang Handi. Paming bagaimana? Apa? Seperti yang dulu. Ya saya masih sama seperti yang dulu Bang. Enggak ada perubahan.
aku bodoh mungkin. Masih menyembah manusia. Iya masih. Itu kan Masa dari dia manusia banyak Itu sulit. zolim itu. Zolim itu. Bang, Sembah. gini, kami juga mempunyai ayat seperti Bang Suma yang katakan. Jadi kalau Bang Coba Suma mana ayatnya? mengatakan, tunggu. Mana coba ya. Ada, tapi tunggu, kan Alkitab kan banyak tebal, jadi nggak mungkin saya ini robot mana yang ayat? bisa nangkep yang Lah harusnya Anda paham ya seperti itu. itu. Oke, ini ada yang berbunyi entah itu di perjanjian lama atau di apa bunyinya apa? Biar saya tunjukkan. Ketika kami memainkan dendang, mereka tidak menari, kami memainkan seruling, mereka tidak. Mazmur. Iya seperti itu berbunyinya. Itu sepertinya seperti kita mengatakan kebenaran, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ketika kami menyampaikan Itu kebenaran Daniel dari 3 Allah, nomor ya, seperti 10. itu. Daniel Bunyinya 3 nomor 10 itu. Iya, ininya seperti itu. Seperti Nabi Yesaya, seperti dikatakan, naiklah ke atas rumah di atas genteng dan berteriaklah tentang kebenaran. Nah, Rusak genteng orang. ya itu kan zaman dahulu, Bang Handi. Jadi zaman dulu itu seperti itu mereka menyampaikan, seorang orang nabi diutus Ya, mereka. tadi sudah dibacakan Tuhanku ada di surga. Anda dengar enggak? Iya, dengar. Berarti paham enggak itu maksudnya? Paham. Ya udah, berarti Yesus tertidur itu bukan Tuhan. Masih mau menyembah makhluk tertidur? Masih. Inilah yang dikatakan zalim. Ulaika hum syarrul Ya, bariyah. lagi dong. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Kenapa? Dia sudah tahu sembahannya itu bukan Tuhan, tetap aja disembah. Kenapa Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sangat disayangkan. Gini Bang, Al-Quran saya mengatakan mempunyai gini. analogi. Saudaraku, tunggu. Saya Oke. bacakan ayat dulu supaya Anda Siap. pahami. Al-Quran dengan beraninya mengatakan begini. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka kemudian yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbohong tentang Allah, tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepadanya dan sudah diajak kepada Islam. Siapakah yang lebih pendusta? Siapakah yang lebih zalim? Gak ada lagi. Orang yang paling zalim itu adalah saudara saya, Paming Wang Congkang. Kalau sudah datang Islam, sudah bertemu dengan Bang Suma dan timnya, tapi tetap kekeh menyembah manusia. Anda paling zalim itu. Tempat Anda paling rendah di neraka. Islam mengajak Anda kemudian untuk mengikuti Yesus, tapi Anda membantah. Anda lebih ikut Paulus yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang tertidur lelap. Kurang tepat itu. Ya udah, sekarang giliran Anda, silakan. Ya, saya tidak berpaku dari Paulus, dan kalau Bang Suma berkata saya seperti orang solim lah, orang itu ya, setiap agama juga mengaku orang-orang yang tidak di dalam lingkup agama mereka menganggap orang lain solim seperti itu. Jadi saya memahami kenapa saya dimaksudkan orang termasuk golongan-golongan seperti itu, karena memang dalam agama itu mungkin ajarannya seperti itu. Jadi kami juga mempunyai ajaran seperti itu juga. Jadi bertolak belakang Mana juga sih, ajarannya? serba maju mundur karena gitu. Banyak cerita ngomong apa orang yang ngomong. Gitu tuh. Bang Suma kan mempertahankan karena yang Bang Suma yakini tuh. Jadi di luar dari saya tidak dalam golongan Bang Suma, jadi saya masuk golongan yang terzolimi. Begitu juga saya yang Bang Masya Suma tidak Allah. dalam saya, Syukran, dalam golongan Ustaz. saya juga ada di dalam ajaran saya juga di luar. Kami Bang Suma juga termasuk, mohon maaf, termasuk orang-orang apa ya? Orang-orang Orang-orang apa? Orang bingung, orang gepeng. bingung. ini host gue ya, termasuk orang-orang
Kalau ya saya ikut kata-kata Yesus saja, orang-orang buta. Mereka melihat tetapi mereka ketika dia menyembuhkan orang buta melihat dan mereka tidak percaya, Yesus mengatakan dua orang ini yang tidak percaya ketika dia menyembuhkan orang buta, dia berkata bahwa kalian akan mati dalam dosanya, dalam dosa kalian karena kalian buta. Tetap itu dia maksudkan karena mereka sudah melihat dia melakukan mujizat tetapi mereka tidak percaya. Itulah mengapa dia mengatakan orang itu buta padahal mereka melihat. Seperti itu. Ya, kamulah itu. Ya, kamu lihat Yesus itu tidur. Kamu lihat Yesus tidur. Gini, oke begini. Kalau Bang Suma berkata bahwa kok saya masih menyembah manusia, saya mempunyai analogi. Misalnya kita mempunyai orang yang kita cintai. Terus cintai itu mereka berselingkuh, mereka kenyataannya benar berselingkuh dengan ini. Tetapi mengapa kamu masih mencintai dia? Ya karena kita mempunyai alasan. Karena kita terpaku, hati kita hanya memang jatuh kepada dia, atau mungkin kita bisa membuat dia, ya kita mempunyai alasan mengapa kita mempertahankan dia. Jadi, walaupun kebenaran hal-hal negatif orang katakan kepada dia itu nyata, tetapi kita kan mempunyai alasan. Bisa jadi kita bisa menangkap dia bisa seperti itu mungkin dari kita yang kurang perhatian, dia lari pelampiasan ke sana, atau kita kasar dan dia kabur dari kita dan dia bersama orang lain. Kan kita bisa mempunyai tetapi orang lain kan tidak bisa mengerti mengapa orang yang kita cintai itu bisa seperti itu, kan kita yang ngerti itu. Jadi mengapa saya masih percaya, ya saya ada alasannya seperti itu Bang Suma. Apa alasannya? Ya seperti saya sudah katakan, sudah jelaskan. Kalau jelaskan juga sangat panjang ini, berbicara tentang dia juga sama seperti begini. Oke, saya nangkap seperti Yesus katakan ketika dia berbicara dengan Nikodem, orang guru yang mengatakan masa kita harus lahir kembali, siapa itu guru hebat itu? Pokoknya orang itu Yesus mengatakan hal-hal yang saya katakan, hal-hal yang saya katakan, yang kami lihat dan kami sampaikan, kamu tidak percaya, apalagi kami berbicara hal-hal yang hal-hal kerajaan sorga. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi, hal-hal yang seperti biasa saja, hal-hal yang sudah terbiasa, kita tidak percaya, apalagi kita berbicara sangat jauh. Anda ditegur sama tidak kitab nyambung. Anda sendiri. Dikatakan di dalam kitab saudara Lukas 11:40, hai orang-orang bodoh, bukankah Allah yang menciptakan bagian luar manusia, dan juga Allah yang menciptakan bagian dalam alias roh. Iya. Jadi tidak ada kemudian data yang bisa kamu gunakan menyembah Yesus itu. Makanya Tuhan mengatakan, perhatikanlah hai orang-orang yang bodoh itu di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Jadi Tuhan selalu mengajak kita itu untuk berpikir. Jika orang bijak berperkara, jika orang bijak berbicara dengan orang yang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Amsal 29 nomor 9. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang yang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang yang fasik. Kita sudah mengajarkan kejujuran sejujur-jujurnya tentang Yesus, tapi Anda lari kepada kefasikan. Amsal 10:21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Betul. Perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Inilah yang sedang Anda praktekkan. Sesungguhnya Ayub 5 nomor 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti. Mazmur 92 nomor 6.
Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam diri sendiri. Luar biasa. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang yang bijak. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi semua yang Anda ucapkan itu kemudian tidak ada yang terkait dengan keilmuan. Cuman asumsi tok. Asumsi yang akan menghancurkan diri Anda sendiri. Tolonglah. Tolong gunakan akal sehat. Karena data-data di dalam kitab yang Anda pegang pun mencemooh orang bodoh itu. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu semuanya memukul diri Anda sendiri. Jadi tertawaan kita Van Ming Mak Om Congkang. Itu dari Bang Suma sih. Ini kitab Anda loh yang saya baca. Kan tidak menunjukkan bahwa saya dalam situ. Kan tertulis juga orang bodoh menghina didikan. Dari mana saya menghina didikan? Baik. Saya tidak pernah menghina orang mendidik saya. Baik. Nah, saya pegang tangan Anda yang kiri dan yang kanan. Tatap mata saya. Dengarkan saya. Yesus itu tidur karena dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Oke. Tetap tatap mata saya. Yesus itu diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia utusan Tuhan? Karena dia Tuhan, karena dia utusan Tuhan. Karena dia. Ini pertanyaan yang sulit ini. Harus pilih satu. Tertali terputus. Harus pilih satu. Jangan lepaskan tangan saya, Bung. Ini Yesus diberi kuasa karena dia utusan Tuhan pencipta langit yang mengutusnya, atau dia adalah Tuhan itu sendiri sehingga dia diberi kuasa? Karena dia utusan. Sini peluk Bang Suma, peluk. Ya gitu, tenangkan jiwa Anda ya. Anda sudah mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya. Sekarang tinggal Anda duduk yang tenang. Anda renungkan baik-baik. Agama mana di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan Tuhan, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup? Hanya ajaran agama Islam. Yang memaksa Anda mendudukkan utusan Tuhan sebagai sembahan itu apa? Iblis. Bang. Ya udah, lepasin, jangan peluk dari tadi Keringatmu juga mau. Mundur sana, duduk. Bang Suma. Gimana? Iya. Sebenarnya gimana? Apa? Ya terserah dari Bang Suma. Tapi sebenarnya kalau jujur, gue kalau nyerang balik, maksudnya nyerang kepercayaan abang, sebenarnya gue bisa loh. Cuman gue nggak mau. Silakan. Saya suka. Oke, silakan. Giliran Anda sekarang, silakan. Serang saya dengan pukulan yang paling kenceng, tendangan yang paling tinggi. Cepat, silakan. Nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi gue nggak mau. Biarlah. Serangan inkubasi. Silakan Anda serang. Nggak apa-apa. Cuma kasih satu aja ya. Satu aja. Iya. Satu aja. Gue cuma kasih satu aja. Sebenarnya gue itu karena saya. Oke, satu. Kalian menyembah kepada Allah yang kalian yakini. Sedangkan itu yang kalian yakini saja, tetapi belum tentu Tuhan itu kenal kalian. Kalian saja tidak mengenal kalian tidak bisa menggapai dia. Jangan terlalu kepedean bahwa Tuhan itu mengenal kalian. Bahkan ketika orang-orang mengatakan kepada Yesus bahwa kami anak-anak Abraham dan bukan anak-anak dari siapa saja, tetapi Yesus berkata,
Allah bisa memilih batu-batu ini untuk menjadi anak-anak dia, anak-anak Allah, daripada memilih kalian sebagai anak-anaknya. Karena sifat lebih baik Tuhan memilih batu-batu yang tidak berguna ini sebagai anak-anaknya daripada manusia yang mempunyai akal, tetapi sifat manusianya seperti itu. Jadi manusia itu kita menyembah Tuhan, dan kita harus yakin bahwa Tuhan juga mengenal kita. Jangan menganggap bahwa ya kita menyembah, tetapi di dalam keyakinan kebenarannya kalian saja sendiri tidak yakin bahwa Tuhan mengenal kalian. Itu. Iya. Itu satu saja. Gue saya bantah orang ya. yang tidak mau menyerang. Saya bantah ya, Bung ya. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu sudah pasti bukan makhluk. Ingat tadi runutannya yang saya katakan kepada saudara, saya masih hafal datanya. Kemudian bagaimana Yesus meneriakkan kepada Bani Israel, Allah Tuhanku di langit, 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 dan di langit. Ingat dulu itu, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan di kandang hewan, tapi adanya di langit. Data-data sudah kusajikan semua kepada saudara, betapa banyak datanya Yesus sendiri yang menerangkan kepada kita. Matius 6, Matius 5, Matius 10, Matius 12, Matius 15, Matius 16, Yohanes 6, Matius 18, dan Matius 7. Tuhan itu ada di langit, bukan di kandang kodok. Memang. Satu. Ya, sabar. Tuhan yang ada di langit itu bukan makhluk dan tidak ada yang bisa melihatnya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi ketika saya masuk ke dalam ruangan, dalam kamar, kamu dan kamu juga masuk ke dalam ruangan yang sama. Kita kunci masing-masing dari dalam. Kamarmu di sebelah kiri, saya di kamarku sebelah kanan. Begitu saya masuk ke dalam kamar, lalu saya teriak, saya mengatakan, Ya Rabb, Allah, Rabbus samawati wal ard. Maka yang mendengarkan saya adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yesus lihat saya enggak pada saat itu? Tidak. Lihat. Oh enggak. Mana buktinya Yesus maha melihat? Tunjukkan dalilnya. Dalil ketika dia mencari Mana dalilnya? Kalau Tuhan saya kan jelas. Tuhan saya maha melihat. Dia dikatakan absarah. Betul. Allah maha melihat. Sekarang Yesus melihat tidak? Maha melihat tidak? Tidak. Untuk melihat musim buah arak saja Yesus enggak tahu. Itu kebenarannya, dia mengatakan selesai. Saya belum selesai. Begitu saya teriak, Allahu Rabbus samawati wal ard, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka Tuhan pencipta langit dan bumi melihat saya dalam kamar seorang diri. Yesus enggak. Yesus enggak melihat apa-apa dia. Nah, sekarang Anda masuk ke dalam kamar Anda juga. Anda juga enggak mau kalah. Teriak juga, Yesus. Itu si Bang Suma yang bikin. Dengarkanlah hambamu Fanmik wancong kang timunna. Siapa yang melihat Anda? Rabbus samawati atau Yesus? Ya nggak tahu, tergantung asumsi Bang Suma. Oh, jangan asumsi. Ketika Anda memanggil Yesus, yang melihat Anda itu bukan Yesus. Yang melihat Anda itu adalah Rabbus samawati kuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Tugas saya kemudian kata Allah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa hasyir rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada tangan, walaupun mereka tidak melihatnya.
Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan? Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus dilihat, Yesus didengarkan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, oleh karena itulah ketika saudara mengatakan Anda menyembah apa yang tidak Anda kenal. Oh tidak, pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita kenal wujudnya. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Berbeda dengan Anda begitu masuk ke gereja, angkat kiri kanan, angkat tangan kiri, angkat kiri kanan. Saya bukan agamawi. Loncat ke depan selangkah, lompat ke belakang selangkah. Ayo kita ngangkang. Pada saat Anda bernyanyi seperti itu, Yesus tak tahu apa-apa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang maha melihat apa yang Anda lakukan di gereja itu Tuhanku, Allah Rabbus samawati wal ard. Karena Allah pencipta yang maha melihat, maha mendengarkan. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Anda mengatakan Anda ingin menyerang ketuhanan umat Islam, bisa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang tidak mereka lihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Nah, itu di Al-Qur'an. Sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara satu-satu, kita pelan-pelan ya, Bung. Oke. Kita di dalam kitab Anda, jangan Al-Quran. Kalau di Al-Quran Yesus tak bisa, dia keteteran, dia kasihan. Sekarang kita lihat di 1 Timotius 6 nomor 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, atanasia. Bisa nggak Tuhan Anda duduk di situ? Dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh, tidak dapat kemudian ditaklukkan oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Bisa enggak Yesus di situ? Bisa. Yesus mati, tapi menaklukkan maut. ini tidak bisa disentuh, bukan menaklukkan maut, tapi tidak disentuh oleh kematian. Tidak bisa disentuh kematian. Ya. Ya iya. Kematian kan bisa enggak Yesus tidak disentuh oleh kematian? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di situ. Dia Tuhan saya mati tetapi Tuhan saya bisa enggak duduk di situ? Bisa. Satu-satunya yang tidak disentuh oleh kematian. Bisa, karena dia bukan makhluk, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Kita pindah, bergeser. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Yesus terhampiri atau tidak? Ini pertanyaan menjebak ini gue. Kalau ya enggak. Kita Anda kan tadi konsepnya menyerang ketuhanan umat Islam. Bung, Anda menyerang ketuhanan umat Islam. Sekarang saya perlihatkan kepada saudara bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Anda hujat barusan. Oke, yang pertama, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian. Yesus tidak bisa. Yesus tidak bisa menjadi satu-satunya itu. Yesus gugur dia. Ya. Karena dia tersentuh oleh kematian. Nah, kemudian yang kedua, bersemayam di tahta yang tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Akhinas, thank you. Yesus terhampiri atau tidak? Duduk di Tanya saudara, dialah satu-satunya yang bersemayam dalam tahta yang tak terhampiri. Yesus bisa nggak? Bisa. Yesus terhampiri atau tidak? Terhampiri kalau manusia. Alhamdulillah. Yesus tak bisa. Allah bisa terhampiri nggak? Allah bisa dihampiri nggak? Bisa. Caranya? Kamu mau kemana sampai kau menghampiri Allah? Caranya adalah menjadi manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Anda itu error. Kedua adalah kasih lalu Tuhan. Yang ketiga, sekarang yang ketiga, dialah satu-satunya yang
seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa nggak di situ? Kok dia mau lihat Tuhan lah, dia yang Tuhan. Dialah satu-satunya yang tak terhampiri, yang tak terlihat, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Yesus Iya, bisa nggak di situ? betul. Bisa nggak Yesus di situ? Iya, dia yang di situ. Loh, dialah satu-satunya yang seorang pun tidak pernah melihat dirinya, dan tidak Iya. ada memang manusia yang pernah melihat dirinya. Apakah Yesus tidak pernah dilihat? Ada, iya dia dilihat. Gugur, ya, Jago ketuhanan sekali menjebak Yesus orang gugur. Ketuhanan Yesus gugur. Sekarang Allah, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Nggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang keempat, dialah satu-satunya yang memiliki hormat dan kuasa yang kekal. Bisa nggak Yesus di situ? Hormat Hormat. dan Bisa nggak kuasa dan Yesus? kekal. Bisa lah. Kan dia akan di semua lidah akan mengaku bahwa dia Oke. adalah Yang Tuhan. diludahi mukanya siapa? Yesus. Itu hormat. Kita mempunyai alasan Bang Suma atas semua segala Enggak, bukan, sesuatu. enggak terima alasan, enggak terima Oke, alasan. terserah. Karena Saya di sini terima adalah hormat dengan kekal. Bang Suma. Oke, Kehormatan yang kalau kekal saya- artinya kehormatan yang Oke, kekal artinya jangan dia tidak bisa- pernah dihinakan. Dia begini. maha suci, dia Oke, maha Bang tinggi. Suma, Sekarang gini. Yesus ini Oke, pernah saya tidak jawab. dia terkutuk? Oke. Tapi dengan cara Bang Suma ini bukan berarti bisa menggoyahkan saya. Gue tahu cara mainnya Saya Bang tidak Suma butuhkan ini. Anda mau goyang Inul tadi Oke, udah pelukan saya pun, ikuti tapi cara yang mainnya. Bung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa orang zalim itu tidak akan pernah diberi petunjuk. Ya. Jadi Anda nggak usah ragu Saya mau juga goyang bisa enggak. balikan itu. Tetaplah di dalam kezaliman Anda, Saya juga tetap bisa aja balikan kezaliman itu. Anda enggak apa-apa. Ya, Sebentar nggak juga apa-apa. Anda mati kok. Seperti Bang Silakan Zul Anda mati mengatakan dalam agamamu, kezaliman Anda. agamaku, Tidak ada agamaku. paksaan dalam ajaran agama Islam. Silakan Anda mati dalam kekelalan Anda. Silakan. Iya, Nggak itu apa-apa. asumsi. Ini kita hanya diskusi aja. Nah, Iya, sekarang saya tanya, Ya, oke. apakah Yesus pernah diludahin mukanya? Pernah. Itu kehormatan. Tidak. Gugur. Ya, Ada itu enggak manusia yang pernah meludahi Allah? Tidak. Enggak pernah. Berarti kehormatan bagi Allah. Ya. Kuasa yang kekal? Kuasa Apakah yang Yesus kekal. punya kuasa yang kekal? Ada. Saya bacakan ayatnya 2 Korintus 15 nomor 28. Pada saat itulah Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Kekal enggak itu kalau dia menaklukkan dirinya? Menaklukkan dirinya sendiri maksudnya dalam konteks Dia apa membinasakan dirinya sendiri. 2 Korintus 15 nomor 28. Inilah yang pernah membuat anak bata keringatnya yang keluar itu cendol, bukan lagi air. Ketika saya berdebat dengan dia, Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Sementara syarat untuk menjadi Tuhan adalah kuasanya itu kekal. Sedangkan Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Bisa nggak Yesus duduk sebagai kuasa yang kekal? Kuasa yang kekal. Tidak bisa. Oke, jadi Anda saudaraku yang menghujat tadi tentang Allah, Saya aku bisa tidak menyerang menghujat. aja, menyerang balik. Cuma yang Tentang minta. sembahanmu itu Ayo adalah serang, sembahan ayo serang. yang tidak ada dan seterusnya. Alhamdulillah, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, Anda sudah melihat fakta bahwa justru Bible Anda yang menerangkan tentang adanya Allah yang maha suci lagi maha oke. tinggi. Demikian. Asyhadu. Nggak bisa lah Bang semua. Gue Nggak tahu. bisa. Susah. Iya, silakan. Sulit. Silakan Anda mati dalam kezaliman. Enggak masalah. La ikraha fiddin. Gue cuma sedikit aja sih kalau apa tadi sih sudah lupa Apa? karena Bang Suma panjang tadi. Apa ya Apa? tadi? Aku juga nggak tahu. Apa? Oke, ini gue dapat maksudnya Oke. kita tidak bisa menjadi bodoh. Ya. Kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menangkap apa yang sesuai dengan tulisan. Jadi tulisan yang tertulis itu yang kita terima, itu yang kita simpan, itu yang kita mengerti dengan segala tertulis.
Tuhan itu tidak gampang begini. Misalnya saya Tuhan, saya memberikan buku. Jadi begitu, Tuhan tahu bahwa orang-orang mencari membaca kitab. Tuhan tahu maksud orang-orang ini datang untuk apa. Jadi kalau dia melihat orang ini yang datang, orang ini tidak beres, jangan Anda bisa jago berakting, Anda bisa jago hebat dalam segala macam, tetapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Di dalam sebelum Anda berkata-kata, sebelum Anda berniat, itu sudah terdengar di sorga. Jadi orang ini saja tidak beres ketika dia belum sampai membuka kitab itu, belum saja membaca. Tuhan sudah tahu niat dan siapa ini maksud di dalam orang ini saja tidak beres. Dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Sampai kapanpun, sampai dia mampus pun, dia tidak akan bisa kalau dia belum bereskan dulu dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu hebat. Dia walaupun dia buat buku, orang itu tidak bisa membaca sembarangan. Kalau Anda baca tanpa bimbingan dari Tuhan itu sendiri, Anda akan tersesat. Makanya dia menegaskan di akhir bahwa carilah kerajaan Allah. Bagusnya Saudara Van Mik, kamu ucapkan kalimat-kalimatmu itu di depan kaca. Bagusnya itu kamu ucapkan depan kaca. Saya tidak mau. Ini saya baca dalilnya. Anda mengatakan saya yang tidak paham. Kenapa? Karena dalil kitab Anda bertentangan dengan akal Anda. Kenapa bertentangan dengan akal Anda? Karena sesungguhnya orang menjadi Kristen itu tidak boleh menggunakan akal. Gini Bang Suma, orang Kristen, dengarkan saya. Orang Kristen di dalam mengimani kitabnya tak boleh menggunakan akal. Kapan orang Kristen menggunakan akal membaca Bible, pasti dia kalau pakai keluar akal dari manusia, agama tersesat, Kristen. Begini, saya dalam konteks begini Bang Suma. Dengarkan saya. Gini. Kenapa kita melihat orang Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible? Kenapa? Karena ketika orang Kristen itu menghafal Bible, berarti Bible itu ada di otaknya, ada di akalnya. Apabila Bible itu ada di otaknya, maka dia tidak mungkin akan bertahan di Kristen. Maka solusinya adalah jangan pernah menyimpan Bible di otak. Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal. Dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal. Jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Karena kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya betul. Siapa? Gini Nggak ada. Karena kapan Bible disimpan? Contoh. Saya seorang pendeta ya. Saya contoh nih. Satu menit bergiliran kita. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu
satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6:16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus. Berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam. Masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, Bung, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal. Yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, itu kalau sudah kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya. Saya menghadap ke sana, saya katakan mustahil. Mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Biblenya ada di kepala, kalau paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Demikian. Ya, jadi lupa tuh apa tadi? Apa tadi? Akalmu sudah mulai kesetrum tuh. Bukan, karena terlalu mulai kesetrum. Kadang gue mau bilang. Enggak, lama apanya orang mendengarkan khotbah sampai 1 jam pun tidak ada poinnya. Kesetrum, keciduk. Kesetrum. Tunggu, kamu kesetrum, Bu. Apa tadi? Sudah lupa. Mami, bukannya kau pingsan dulu 5 menit? Tunggu, tadi gue tiba-tiba blank. Oke, gue langsung jawab yang terakhir aja, Bang Sum. Yeah. Oke, gue ingat. Terima kasih. Untung ingat. saja diberitahu. Gue yang ada sampaikan Masya tadi Allah, bukan syukran, menghina Bang Suma, tetapi konteks apa yang saya paparkan barusan ketika Bang Suma itu bukan tertuju kepada Bang Suma, tetapi kepada semua kalangan manusia. Jadi saya tidak menuju satu pihak, tetapi saya menyerukan kepada semua orang. Jadi saya tidak bodoh amat orang itu percaya. Jadi itu yang saya sampaikan. Enggak bantah yang tadi kan, enggak bantah. Coba curhatkan kesetrum yang otaknya. Dari yang terakhir bantah Bang Suma saya. Iya, tunggu bentar Bang Suma. Oke, yang terakhir Bang Suma mengatakan yang di gereja yang mereka tidak paham ya dalam Alkitab. Kalau saya mungkin memang kalau ya secara manusia berpikiran secara logika, Alkitab itu sangat tebal dan ayat dan cerita ya mungkin saya belum melihat orang bisa kalau bisa hafal satu buku secara lengkap. Enggak. Tapi begini Bang Suma, dengar dulu. Iya, enggak dengar, mereka. Justru saya dengar ini, makanya saya tertawa. Ngomong apa sampean? Iya. Oke. Mereka kan sering baca, lah. Tetapi perjanjian Allah kepada bangsa Israel, dia mengatakan begini, inilah perjanjian aku kepada apa ya? Perjanjian aku kepada bangsa Israel, kepada Yeremia 31 itu makanannya Bang Handi itu. Yeremia 31 perjanjian utama Bani Yakob. Inilah perjanjian aku dengan seperti itu, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka dan akan menuliskan di dalam batin mereka, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi maksudnya Taurat maksudnya? Itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau perjanjian misalnya, baru kan Taurat itu? Taurat itu perjanjian baru kan? Iya. Taurat kan perjanjian lama. Nah itu dia. Inilah aku bilang kalian itu sungsang. Tapi pendeta begini, Rusuli Lubis, ini buktinya sungsang. Dia baca
aku akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama. Ya. Ya iyalah. Kita harus Baru Bani Israel itu Allahu sayang. Akbar. Pendeta Memang Rusuli lama, Lubis, ini bukti kalau saya mengatakan kalian itu otaknya sungsang. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Oh iya, Ah. baru. Apa perjanjian barunya? Taurat kan? Iya. Nah gitu dong. Nah ini sehat lagi nih. Sehat lagi. Mampus. Seperti itu. Ternyata Taurat itu tapi adalah Bang perjanjian Tumar bah. mengatakan- Ternyata Oh, Taurat iya. itu adalah perjanjian bah. Iya, Iya, apa? kalau baru berarti dia menggambarkan Yesus itu akan datang karena dia akan membuat perjanjian baru. Mulai mabok. Itu bagi saya. Jadi yang ilmu saya nangkap. minimal dari sekian banyak catatan ilmu yang kita sajikan, satu ini aja ingat. Ternyata Taurat itu perjanjian baru, bukan Sama. perjanjian lama. Tapi Taurat itu bukan kita harus baca konteks. Taurat itu bukan selalu berbicara dia harus perjanjian lama, bukan selalu berfokus pada Bani Apalagi Israel. Taurat itu kalau berbicara secara luas, Taurat kan itu sebenarnya kan firman bisa saja yang berasal dari Allah, firman seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi Ngomong kalau apa dari tante? perjanjian Hukum baru Taurat termasuk itu Taurat. perjanjian baru Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Taurat itu kepada Bani Israel. Berarti ente tidak kepedulian Tapi, tentang hukum aduh, Taurat. kalau ini sudah panjang Tak lagi ada hukum kalau Taurat diperjelas. untuk ente. Memang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, Betul. bukan untuk ente. Jadi Yesus mati di atas tiang jadi salib panjang itu lagi kalau mau untuk dijelaskan Bani ini. Israel saja, Aduh. Bukan bukan untuk untuk Bani Kulub. ente, Pade. Paham? Oke lah, oke lah. Apalagi Bani Kulub. Bukan Gini, untuk Bang Bani Tuma. Kulub Yesus mati di Gini, atas Bang tiang Tuma. salib tuh. Kalau bilang berbicara untuk bangsa Israel, oke lah. Kalau saya bantah untuk memperjelas, walaupun bangsa Israel, khusus bangsa Israel, tetapi saya bukan bangsa Israel, tetapi saya termasuk golongan. Kalau saya akan bahas itu nanti panjang. Jadi saya akan bahas terakhir yang dari Bang Suma katakan bahwa orang-orang yang akan menghafal akan bisa jadi ateis. Kebetulan saya setidaknya bisa ngerti sedikit-sedikit firman Tuhan, tapi saya tidak jadi ateis. Saya masih stay di sini. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan ada orang-orang yang tidak kebenarannya seperti itu, dan apa yang saya katakan juga sebelumnya bukan cuma di luar agama Kristen tetapi di dalam agama Kristen juga, karena dalam golongan Kristen Katolik atau siapapun itu membaca Alkitab juga, mereka juga mohon maaf bagi saya yang saya melihat saya tidak orang yang tidak berpihak dalam di luar pihak, mereka juga dalam agama Kristen juga bisa Ngomong apa? Yang saya bilang hukum Taurat itu milik kepunyaan orang Yahudi, Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Tidak ada hubungannya Taurat dengan Kristen. Itu catatan poinnya. Bantai itu jangan curhat. Jadi kalaupun Yesus mati di atas tiang salib, penggantinya Nabi Isa itu mati, maka penggantinya Nabi Isa itu mati untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Gitu loh. Susahnya. Enggak, yang saya maksudkan bicara tadi tentang yang saya katakan orang-orang tidak Moderator biar tahu oten di bawah. Saudara, Oke, saya rasa kesimpulan kita, Yesus itu tidur karena dia bukan Tuhan. Barang siapa yang menuhankan manusia tertidur, berarti otaknya tidur. Oke? Kedua, Bani Israel itu adalah menerima perjanjian baru berupa Taurat. Sedangkan perjanjian lama milik Kristen itu adalah untuk orang Roma.
dituliskan entah nabi siapa yang menuliskan itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Yesus. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien yang lain. Waktu saya masih ada. Oke. Iya. Kita ganti pemain ya. Pang Min. Iya. Kamu udah selesai ya? Kurasa udah selesai Iya, ya, saya udah. juga mau kerja, tapi gue kaget ini. Ternyata ada Bang Sugi ya. Ya, gue sebelum turun kau dulu ya. turun, saya tanya Ini dulu. gue ini gue Paming, risih banget Paming, ini. dengerin dulu. Netizen ini sok tahu. Cuma Paming, tahu sebelum kau komen, turun, saya nggak ada tanya kau ilmu. dulu. Palamu panas apa? Ini orang di bawah gimana? sok tahu, cuma jago di bawah, nggak ada di ilmu, nggak ada otak. Ini Betul. orang Bang Suma juga ngerti juga kok. Iya. Nggak usah Udah, cuekin udah. aja bang, Kita cuekin aja cukup yang di bawah. diskusi orang-orang yang berilmu. Kalian di bawah jangan sok tahu. Betul. Udah Bang. Iya, Udah, saya jangan- turun ya Bang. Salam. Iya bang. Sorry ya, Paming, adikku Paming. Kalau ada kata-kata saya yang tidak mengenakkan di hati, tujuannya itu semata-mata untuk edukasi aja. Terima kalau menurut saudara itu benar, tolak kalau itu salah. Tapi apa yang kita perbincangkan ini semata-mata untuk edukasi aja, bukan untuk saling menjatuhkan atau merendahkan atau menghina personal, melainkan hanya untuk edukasi aja, baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Fan Mi Quang baper ah.